Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Albana, saya dari kelas B19. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 23811307020. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Fenomena di kelas. Fenomena yang terjadi di kelas dalam proses pembelajaran. Yang terlihat adanya perbedaan antara siswa. Ada siswa yang aktif, percaya diri, dan mudah berpartisipasi. Semisal, seorang siswa langsung mengangkat tangan dengan percaya diri, menjawab dengan lancar, bahkan tersenyum. Teman-temannya memperhatikan beberapa terlihat kagum. Tapi di sudut lain, ada satu siswa yang sebenarnya tahu dia mampu, dia menunduk, memegang bukunya, seperti yang menjawab tapi ragu. Dan itu bukan cuma sekali. Hampir setiap pertemuan, pola itu selalu terulang. Dari situ, kita harus berpikir, ini benar-benar soal kemampuan atau tidak? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi di dalam kelas ini? Konsep stratifikasi sosial. Dalam pengertiannya, stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau pelapisan individu dalam suatu lingkungan berdasarkan status tertentu, seperti prestasi, latar belakang ekonomi, dan relasi sosial. Dalam konteks pendidikan, stratifikasi sosial menunjukkan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat terbentuknya perbedaan posisi sosial di antara siswa. Dampak stratifikasi. Dampak stratifikasi sosial dapat menimbulkan kesenjangan di dalam kelas. Seperti kita perhatikan lebih jauh, siswa yang percaya diri biasanya didukung oleh fasilitas belajar yang lebih lengkap dan lingkungan yang mendorong mereka untuk tampil. Sementara itu, siswa yang terlihat diam bukan berarti tidak mampu, tetapi bisa jadi karena kurangnya kepercayaan diri atau merasa tidak berada di posisi yang sama. Selain itu, ada juga siswa yang lebih aktif dan interaktif sosial atau lebih dekat dengan guru, sehingga lebih sering mendapatkan perhatian. Tanpa kita sadari, semua ini membentuk lapisan-lapisan kecil di dalam kelas. Siapa yang terlihat, siapa yang tertinggal, dan siapa yang berada di tengah. Disinilah kita harus menyadari satu hal penting, bahwa sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang adil justru kadang ikut memperkuat perbedaan tersebut. Bukan karena sengaja, tetapi karena kita sering lebih fokus pada siswa yang sudah terlihat unggul dan tanpa sadar mengabaikan mereka yang sebenarnya membutuhkan dorongan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan muncul kesenjangan. Ada siswa yang semakin berkembang, tetapi ada juga yang semakin tertinggal dan kehilangan kepercayaan diri. Nah, di dalam perspektif Islam dan refleksi, nilai kesetaraan dalam Islam dalam semua manusia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya, bukan status sosial atau latar belakangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang dimana artinya sungguhnya yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dari ayat ini kita harus pahami bahwasannya ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk membandingkan derajat, melainkan untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain.